Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Bella Rosa dari kelas 3A Akuntansi Syariah dengan NIM 503220042. Di sini saya akan membahas tentang seputaran pengantar ekonomi Islam. Nah, jangan lupa disimak ya videonya. Yuk kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam ada dua, yaitu secara istilah dan menurut para ahli. Yang pertama, secara istilah. Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka mempergunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan, menurut para ahli, ada 7 tentang pengertian ekonomi Islam, yaitu yang pertama, Hasanuzaman pada tahun 1986. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi petunjuk, dan aturan hukum syariah. 2. Siddiq pada tahun 1992. Ekonomi Islam merupakan respon ahli ekonom Islam dengan melakukan pembaruan pemikiran. 3. Nasution et al. Pada tahun 2007. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Keempat, Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Sistem ekonomi Islam merupakan terbentuknya sebuah sistem perekonomian setelah prinsip ekonomi dijadikan pedoman kerja. Yang kelima, Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Itlaf, Al-Quran, dan Sunnah. 6. Profesor Dr. Zainuddin Ali. Ekonomi syariah merupakan norma hukum Islam yang terkumpul dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Ketujuh, Muhammad Abdul Manan. Ekonomi syariah merupakan bidang keilmuan sosial yang membahas terkait dengan masalah ekonomi umat disertai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baiklah, pembahasan kedua. Saya akan membahas tentang tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ada 8, yaitu 1. Pencapaian falah. Al-falah artinya menang. Falah dalam ajaran Islam sangat komprehensif. Tujuan sistem ekonomi Islam ini yakni tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat manusia melalui pemerataan distribusi atas sumber material dan penegakan keadilan sosial. Kedua, distribusi yang adil dan merata. Distribusi yang adil dan merata atas sumber ekonomi, harta kekayaan, maupun pendapatan. 3. Tersedianya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud diantaranya bahan pangan, sandang, dan papan untuk seluruh umat muslim. 4. Tegaknya keadilan sosial untuk mewujudkan distribusi sumber ekonomi yang adil dan merata, maka ditetapkannya sistem zakat dan sedekah dalam kehidupan umat Islam secara detail. 5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Keenam, pengembangan moral dan material. Dalam aplikasinya, tujuan tersebut melalui mekanisme pajak dan fiskalnya khususnya zakat. 7. Sirkulasi harta. Tujuan dari sistem ekonomi Islam ini yaitu melancarkan peredaran atau sirkulasi harta secara berkesinambungan dan mencegah harta yang tertimbun atau ihtikar. Sirkulasi harta juga dapat mewujudkan melalui sistem sedekah yang sifatnya wajib atau sunnah atau melalui hukum warisan dan wasiat atau uang tebusan. 8. Terhapusnya eksploitasi. Agar dapat mewujudkan tujuan ini, langkah yang dilakukan oleh Islam diantaranya penghapusan sistem bunga melalui larangan yang jelas dalam nas Al-Quran.
dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi seseorang dan termasuk perbuatan jahat. Pembahasan ketiga, saya akan membahas tentang larangan dalam ekonomi Islam. Larangan dalam ekonomi Islam ada 5, yaitu 1. Riba. Riba merupakan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan atau harta dari satu pihak pada transaksi jual beli atau pertukaran terhadap barang yang sejenis tanpa imbalan atas kelebihan yang diperoleh. Kedua, gharar. Gharar merupakan suatu yang merugikan pada transaksi jual beli atau perdagangan yang mana hal tersebut akibat dari ketidaktahuan atau ambiguitas antara baik dengan buruknya. 3. Maisir. Maisir adalah permainan yang memperebutkan uang. 4. Haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang syara disertai ancaman dosa bagi yang mengerjakannya dan berpahala apabila ditinggalkan. 5. Zalim. Zalim terkadang dimaknai bertindak aniaya. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lebih dari batasnya, atau memberikan hak orang kurang dari semestinya. Itulah 3 pembahasan tentang seputaran pengantar ekonomi Islam yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.